Halo semuanya, pernah nggak sih bingung cari permainan yang seru, mendidik, bisa dibuat dari barang-barang di rumah lagi? Nah, hari ini saya punya solusinya. Yuk kita kenalan sama yang namanya bowling botol matematika. Sebagai orang tua atau mungkin kakak dan guru, kita semua pasti ngerasain hal yang sama kan? Susahnya cari kegiatan yang bisa bikin anak-anak aktif bergerak sambil belajar tapi juga nggak ngebosenin. Kadang rasanya pusing sendiri ya, cari idenya. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Gimana kalau kita bisa sulap barang bekas yang biasanya cuma dibuang jadi sebuah pengalaman belajar yang aktif dan penuh tawa? Inilah inti dari permainan super seru yang akan kita bahas tuntas hari ini. Betul sekali. Cuma dengan beberapa botol plastik bekas, kita bisa ciptakan sebuah permainan yang nggak cuma melatih fisik anak-anak, tapi juga mengasah otak dan kemampuan berhitung mereka. Udah penasaran belum? Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, ini dia bintang utama kita hari ini. Bowling botol matematika. Dengar namanya aja udah kedengeran asyik ya kan? Mari kita bedah lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya permainan ini? Jadi, intinya tuh simple banget. Ini adalah gabungan unik antara olahraga, yaitu gerakan melempar bola, dengan latihan otak, khususnya penjumlahan dasar. Ini adalah cara Jitu bikin belajar matematika jadi seru dan jauh dari kata membosankan. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih cara mainnya? Tenang, gampang banget kok. Saya akan pandu kamu semua langkah demi langkah. Siap? Ayo kita mulai. Pertama-tama, kita siapkan dulu peralatannya. Bagian terbaiknya adalah semua ini gampang banget ditemuin di rumah. Kamu cuma butuh 10 botol plastik bekas, terus kasih label angka 1 sampai 10. Siapin juga satu bola, bisa bola plastik atau bola tenis, dan papan tulis kecil buat catat skor nanti. Sederhana banget kan? Oke, langkah pertama kita susun botol-botolnya. Atur aja ke 10 botol tadi jadi formasi segitiga, persis kayak pin bowling beneran. Taruh di ujung lintasan bermain yang sudah kita siapkan. Selanjutnya, waktunya beraksi. Pemain berdiri di belakang garis start, ambil ancang-ancang, fokus, lalu gelindingkan atau lempar bolanya. Tujuannya tentu saja untuk menjatuhkan botol sebanyak-banyaknya. Setiap pemain dapat satu kali kesempatan melempar per giliran ya. Wah, bolanya sudah meluncur dan beberapa botol berhasil jatuh. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita tahu berapa poin yang didapat? Disinilah bagian matematikanya masuk. Dan ini yang bikin permainan ini jadi istimewa. Tugas pemain selanjutnya adalah menjumlahkan semua angka yang tertulis di botol-botol yang jatuh. Nah, total jumlahnya itu adalah skor yang didapat di ronde tersebut. Biar lebih kebayang, misalnya nih, botol yang jatuh itu punya angka 7, 5, dan 2. Berarti tinggal dijumlahkan saja, 7 tambah 5 tambah 2, hasilnya 14. Jadi skornya adalah 14 poin. Simpel kan? Setiap lemparan langsung jadi soal matematika yang seru buat dipecahkan. Langkah terakhir, jangan lupa skor tadi dicatat di papan tulis biar semua bisa lihat dan jadi makin semangat. Kalau sudah, giliran pemain berikutnya yang melempar, terus main gantian, dan nanti di akhir, pemain dengan total skor paling tinggilah yang jadi juaranya. Selain seru banget, permainan sederhana ini ternyata punya banyak sekali manfaat loh. Tapi tentu saja, kita juga perlu perhatikan beberapa tips keamanan sederhana biar mainnya tetap asyik dan lancar. Jadi, kuncinya ada pada keseimbangan. Di satu sisi, permainan ini bagus banget untuk melatih gerakan motorik kasar anak, koordinasi mata dan tangan, sekaligus belajar konsep angka dan latihan penjumlahan secara langsung. Nah, di sisi lain, kita harus pastikan semuanya aman. Cukup lakukan pemanasan ringan, pastikan lantainya nggak licin, dan gak ada barang-barang yang menghalangi di area bermain. Nah, sekarang giliran Anda untuk mencoba di rumah. Dengan persiapan yang super simpel, kamu bisa mengubah sore yang biasa jadi sebuah petualangan belajar yang seru dan pastinya gak akan terlupakan ya. Ingat kutipan ini ya, lewat permainan seperti ini, anak-anak itu nggak cuma lagi bersenang-senang. Mereka sebenarnya sedang melakukan riset loh. Mereka bereksperimen, belajar tentang angka, tentang sebab akibat, dan bahkan strategi. Oke, sebagai penutup, saya punya tantangan nih buat kamu semua. Permainan ini kan baru dasarnya. Coba deh bayangkan, variasi apa lagi yang bisa kita tambahkan biar lebih menantang. Mungkin pakai soal pengurangan, atau bahkan perkalian dan pembagian buat anak yang lebih besar. Kuncinya, kreativitas kamu nggak ada batasnya. Selamat mencoba dan bersenang-senang.